Pernah nggak mendengar ada sebuah perusahaan yang seharusnya membayar pajak yang besar, tapi ternyata perusahaan tersebut dapat memperkecil kewajiban membayar pajaknya loh? Kok bisa ya? Nah, itulah yang disebut dengan tax planning atau perencanaan pajak. Apa sih yang dimaksud dengan tax planning dan bagaimana ya ia bekerja? Mari kita bahas. Halo Sobat Pajak, kembali lagi nih bersama saya Irma Nuranisa di channel YouTube Bats Official. Bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk menekan biaya pajak yang harus dibayarkan, dan disinilah tax planning menjadi solusi bagi perusahaan untuk bisa menekan biaya pajak menjadi lebih efisien. Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu upaya untuk dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh perusahaan raksasa digital, Google dan Apple. Di negara Amerika Serikat, seharusnya Google dipungut tarif pajak sebesar 35%. Akan tetapi, dengan skema tax planning ini, perusahaan tersebut cukup membayar 2,2% saja, sehingga Google hemat 32,8%. Kasus ini masih kalah dengan kasus Apple yang hanya membayar 0,05% saja. Jika diibaratkan dari penghasilan 1 juta US dollar, Google yang seharusnya membayar 350.000 US dollar namun hanya menjadi 22.000 US dollar. Sedangkan Apple hanya membayar 50 US dollar saja. Luar biasa bukan? Jadi, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan skema tax planning untuk keberlangsungan usaha dengan menghemat biaya pajak yang dikeluarkan. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, dalam menjalankan tax planning tentu kita memiliki koridor etika. Nah, lalu apa saja sih etika untuk menjalankan tax planning? Nah, untuk melakukan tax planning tentu tidak sembarangan ya. Apalagi kita sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Perlu adanya etika dalam menjalankan skema tax planning ini. Di antaranya adalah, yang pertama adalah tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Karena jika melanggar peraturan yang ada tentu akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru akan membuat perencanaan pajak gagal, lantaran malah berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua adalah tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Dalam manajemen perpajakan, bukti dan dokumen pendukung itu sangatlah krusial. Maka dari itu, sebelum tax planning dilakukan, penting bagi kita untuk dapat mengelola atau memanage dokumen perpajakan dengan baik dan benar. Karena jika tidak, tax planning akan menjadi bias dan dapat membahayakan perusahaan. Yang ketiga, tentunya adalah logik secara bisnis. Ini bisa diukur dalam sudut pandang pemeriksa pajak. Perusahaan dalam melaporkan pajaknya tentu harus masuk akal. Karena jika tidak, pemerintah akan mengirim pemeriksa pajak, sehingga tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Selanjutnya adalah skema tax planning. Bicara strategi perencanaan, tentunya berbicara juga tentang cara dan skemanya. Tax planning sendiri memiliki skema untuk melakukannya. Umumnya, skema tax planning itu ada 5. Apa saja ya? Yang pertama, tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura, karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian. Yang kedua adalah tax saving atau efisiensi pajak. Tax saving ini merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak
melalui cara pemilihan alternatif atas pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Seperti yang pernah dilakukan Google, yang melakukan skema tax planning internasional dengan tidak memakai tarif yang ada di Amerika. Karena tarif tersebut sangat besar, dan Google lebih memilih menjalankan bisnisnya di negara bertarif rendah, seperti Singapura, Belanda, dan Irlandia. Yang ketiga adalah skema tax planning dengan melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Dengan menggunakan strategi penundaan pembayaran pajak ini, perusahaan dapat melakukan kegiatan perencanaan pajak tanpa adanya resiko melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dengan contoh ketika perusahaan berencana untuk menunda pembayaran PPN terutangnya, maka dapat dilakukan dengan cara menunda penerbitan dari faktur pajak dengan batas waktu yang diperkenankan. Namun, secara khusus hanya dapat digunakan atas penjualan kredit, karena dengan penjualan kredit dapat menerbitkan faktur atas pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang dilakukan. Skema tax planning yang keempat adalah dengan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan oleh Dirjen Pajak. Strategi ini dapat dijelaskan dengan contoh ketika PPh 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang pada dasarnya bersifat final jika dalam pembelian perusahaan tersebut bergerak dalam bidang migas. Namun, jika dalam pembelian perusahaan tersebut bergerak dalam bidang manufaktur, maka PPh 22 ini dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan badannya. Perlakuan pengkreditan ini terbilang lebih menguntungkan dan memudahkan daripada dibebankan sebagai suatu biaya. Yang terakhir, skema dalam tax planning itu tentu dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Jadi, para pelaku usaha atau orang yang bertugas dalam mengurus perpajakan pada suatu perusahaan harus tahu betul apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tidak terkena sanksi yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Dan tentu, mengetahui seluruh peraturan yang ada adalah salah satu basic untuk melakukan tax planning. Baik pimpinan perusahaan maupun orang yang bekerja dalam mengurus pajak perusahaan, juga para pelaku usaha sangat penting dalam mempelajari yang namanya tax planning. Tentu banyak sekali cara-cara dalam melakukan tax planning. Tergantung bidang usaha apa, industri apa, beroperasi di mana, dan banyak sekali faktor yang lain, sehingga tax planning tersebut bisa dijalankan. Intinya, harus selalu mengupgrade peraturan-peraturan terbaru, dan harus selalu semangat untuk belajar ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya seputar perpajakan, dapat mengunjungi website kami di www.batsconsulting.com atau sosial media kita yang lain ya, yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa follow dan like, subscribe, and share video ini. Oke Sobat Pajak, sekian video terkait tax planning kali ini. Sampai jumpa di next video. Tetap semangat, salam sukses dan bahagia. See you!